Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, baik yang hadir di masjid ini maupun yang mengikuti melalui Zoom meeting dan media lain, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bisa hadir, bisa mengikuti program ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, salah satu yang mendapat perhatian begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya adalah masjid. Karenanya waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa yang begitu penting, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan peristiwa ini berlangsung dari masjid ke masjid. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tidak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari masjid ke masjid. Ini isyarat buat kita betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Lalu ada banyak cerita, ada banyak kisah yang berkaitan dengan masjid dari kehidupan Nabi dan para sahabat. Lalu saya merangkum ke dalam satu buku. Ini bukunya 135 cahaya dari masjid. 135 cahaya dari masjid ini isinya 135 kisah-kisah yang berkaitan dengan masjid. Ada yang diambil dari asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ada yang diambil dari riwayat para sahabat yang terdapat di dalam hadis-hadis atau di dalam sirah. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan cerita-cerita ini sebagian kecilnya, karena 135 ceritanya, bagaimana menceritakan semuanya. Jadi sebagian kecil dari cerita-cerita ini bisa kita bahas pada pagi ini. Nanti ada waktu buat tanya jawab. Sisanya bisa dibaca buku ini. Buku itu penting untuk dibaca. Enggak mutlak harus dibeli, yang penting dibaca. Soalnya ada juga orang udah beli buku tapi belum juga dibaca. Plastiknya aja belum dilepas. Tapi kalau mau baca, bagusnya beli dulu. Karena kalau minjem suka lupa mulangin. Bahkan kadang-kadang orang Betawi bilang munyain. Bang, buku saya yang kemarin dipinjem tempo hari kok belum juga dikembalikan? Kapan saya minjem? Seminggu yang lalu? Lah itu bukannya ente ngasih, katanya begitu. Baik. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah.
Dari Mekah ke Madinah itu kan sekitar 400-an kilometer. Cuacanya terik panas, jalanannya bukit-bukit bebatuan. Situasinya juga tidak aman. Kenapa? Rasulullah mau ditangkap, mau dibunuh oleh orang-orang kafir. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan seperti itu mampir di suatu kampung. Kampung itu namanya Kuba. Beberapa hari saja mampir di Kuba itu, ternyata mampirnya bikin masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Ada riwayat menyebutkan 4 hari mampir di Kuba. Ada riwayat menyebutkan 10 hari mampir di Kuba. Jadi dalam hitungan hari dibangun itu Masjid Kuba, selesai. Ini kan ada masjid dibangun 14 tahun juga nggak selesai. Ya mungkin Nabi bikin masjidnya sederhana Pak Ustadz. Ya memang siapa yang nyuruh bikin masjid mewah-mewah. Duitnya nggak ada. Akhirnya minta sumbangan. Di mana minta sumbangannya? Di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan itu zaman dulu. Kalau sekarang di tengah jalan. Oleh karenanya, jangan kaum muslimin itu cari dana di jalan, karena itu mengganggu situasi jalan raya. Masih banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan. Nah ini satu contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada kita bagaimana beliau membangun Masjid Kuba. Nah, ini sekaligus nama masjid boleh pakai nama kampung, pakai nama kota, boleh. Karena Kuba itu nama kampung. Masjid Jami Bintaro Jaya di sektor 1. Masjid Raya Bintaro Jaya, sektor 9. Masjid Raya Pondok Indah, Masjid Raya Cinere, Masjid Agung Batam, dan seterusnya. Jadi boleh masjid pakai nama kampung, pakai nama kota. Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Islamic Center, dan lain-lain. Masjid pakai nama orang juga boleh. Pakai nama orang. Nama orang. Orangnya diakui sebagai orang baik. Dia sudah meninggal, diakui sebagai orang baik. Namanya diabadikan menjadi nama masjid. Boleh. Ada Masjid Cut Mutia. Nah, boleh. Ada Masjid Cut Nyakdin. Ada cut yang lain? Ada Masjid Arif Rahman Hakim di kampus UI Salemba. Di Taman Ismail Marzuki ada Masjid Amir Hamzah. Di Cijantung ada Masjid Jenderal Sudirman. Masjid Panglima Besar Sudirman. Di perkantoran WTC Sudirman itu ada Masjid Sudirman, Masjid Jenderal Sudirman. Jadi boleh pakai nama orang, asal orangnya itu diakui orang baik dan sudah meninggal. Sekalipun dia baik, kalau belum meninggal kan masih bisa berubah. Berubah menjadi tidak baik. Sementara namanya udah terlanjur diabadikan jadi nama masjid, kan jadi kurang enak. Nah itu.
Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, ternyata beliau juga membangun masjid. Kan waktu tiba di Madinah ada 2 program pertama yang dilakukan oleh beliau. Tidak 100 hari pertama, tidak. Tapi hari-hari awal Rasul tiba di Madinah, itu ada 2 hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah al-mu'akhah, yaitu mempersaudarakan orang Mekah dengan orang Madinah. Bahkan mempersaudarakannya kalau bahasa kita dijadikan orang Mekah seperti keluarga angkat oleh orang Madinah. Dipersaudarakan si A dengan si B, si C dengan si D, dan seterusnya. Nah, misalnya ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf dari Mekah. Itu dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi, orang Madinah. Ternyata Sa'ad bin Rabi itu orang kaya. Perkenalan dulu. Urusan pertama perkenalan, ta'aruf. Sesudah saling berkenalan, Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman, "Wahai Abdurrahman, saya sudah kenal engkau, engkau juga sudah kenal saya. Saya ingin menunjukkan rasa persaudaraan saya dengan engkau." Bagaimana itu? Begini, saya punya harta cukup banyak. Ini harta mau saya bagi 2. Separuh buat saya, separuh lagi buat kamu. Yang kedua, kamu ini datang kemari dalam keadaan belum punya istri. Saya ini punya istri 2. Bisa saja salah satu saya ceraikan. Atau kamu lihat 2 istri saya itu, mana yang kira-kira perlu saya ceraikan. Nanti kalau sudah saya ceraikan, habis masa iddahnya, kamu bisa menikah dengan dia. Bisa saja begitu. Kalau bapak ditawari begitu, jawabannya apa itu? Wah, emang ini yang kita tunggu-tunggu. Enggak begitu. Jazakumullah khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan padamu, balasan yang sebaik-baiknya. Syukran katsira, terima kasih banyak. Kalau sama saya mah nggak usah begitu-gitu amat. Si Ahmad juga nggak begitu kan? Kalau kepada saya, cukup engkau tunjukkan di mana pasar. Kamu ini baru datang, masa udah mau ke pasar? Emang mau cari apa? Rasanya beberapa hari ke depan kita nggak perlu ke pasar. Kenapa? Apa yang ada di pasar sudah ada di rumah ini. Mau makan apa? Mau pakai pakaian apa? Sudah ada di rumah ini. Istirahatlah dulu, kan capek perjalanan dari Mekah. 8 hari, 8 malam. Naik unta, cuaca panas. Saya belum bisa istirahat dengan baik kalau saya belum ke pasar. Jangan. Kalau bahasa kita, nanti apa kata orang? Emangnya ente nggak dikasih apa-apa di sini, baru nyampe udah mau ke pasar? Jangan, istirahat dulu. Saya nggak bisa istirahat dengan baik kalau saya belum ke pasar. Terus begitu akhirnya. Daripada debat kusir, akhirnya Sa'ad bin Rabi mengalah, diantar itu Abdurrahman ke pasar. Ternyata Abdurrahman melihat situasi pasar. Bahasa sekarang mengatakan dia melakukan survei pasar. Lalu dia berpikir untuk berusaha. Maka dia dagang. Nah itu begitu. Itu yang pertama Nabi lakukan. Mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Persaudaraan yang begitu indah. Nah persaudaraan yang indah ini harus diperkokoh, harus diperkuat.
untuk memperkokoh, untuk menguatkan, itu butuh sarana. Sarananya adalah masjid. Maka program kedua yang Nabi laksanakan adalah membangun masjid. Sesudah cukup istirahat, Nabi ini kan nginepnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi dulu Nabi sampai di Madinah, orang-orang menyambut dengan gembira. Nabi sampai bingung mau tinggal di mana. Kenapa? Saking banyaknya orang menawarkan. Ya Rasul, engkau di rumah saya saja. Kata yang satu, di rumah saya saja. Kata yang satu lagi, di rumah saya saja. Begitu seterusnya. Semuanya ingin ketempatan. Kata Nabi, biarlah unta ini terus berjalan. Di mana dia berhenti, disitulah saya akan tinggal. Unta terus berjalan, berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Itu unta melipat kakinya. Melipat kakinya, sehingga unta itu dalam posisi duduk. Merebah. Rasulullah kemudian turun dari unta seperti orang bangun dari bangku. Biasanya kalau turun dari unta bagaimana? Turun dari kuda bagaimana? Itu agak melompat sedikit. Ini tidak, seperti orang bangun dari tempat duduknya. Nah, Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub. Sesudah cukup istirahat, Rasulullah duduk, katakanlah kalau kayak kita, di teras rumahnya Abu Ayyub. Saya nggak tahu rumah tuh ada terasnya apa enggak. Nah, rumah kita umumnya ada terasnya. Tapi kalau rumah susun ada terasnya. Ada sedikit, cuma nggak bisa kemana-mana. Nah, para sahabat kumpul sambil duduk menghadap ke sana. Rasulullah menunjuk sebidang tanah. Ngomong-ngomong, ini tanah siapa ya yang di sini nih? Ada anak kecil jawab, itu tanah saya ya Rasul. Tanah kamu? Iya. Emang kenapa nanyain tanah? Saya ingin membangun masjid. Rasanya di sini cocok nih bangun masjid. Oh, kalau begitu saya wakafkan itu tanah ya Rasul. Silahkan bangun masjid. Ini benar tanah kamu? Iya. Bagaimana ceritanya kamu punya tanah ini? Soalnya dia masih kecil kan? Ini tanah warisan dari orang tua saya yang sudah meninggal. Oh, kalau begitu jangan diwakafkan. Saya beli saja. Saya beli aja. Jadi Rasulullah itu waktu mau berangkat hijrah, kayaknya bawa duit banyak gitu. Bawa duit banyak. Kenapa? Karena unta yang dikendarai oleh Nabi itu sebenarnya disediakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ternyata Rasul nggak mau naik unta itu karena unta itu bukan miliknya. Silakan ya Rasul, naik unta ini sudah saya siapkan. Saya beli aja. Berapa ini harganya unta? Enggak, udah saya sediakan buat engkau. Saya beli, enggak. Jangan dibeli. Emang sudah saya sediakan. Saya enggak mau naik unta yang bukan punya saya. Ya kalau begitu saya sedekahkan saja. Saya tidak menerima sedekah. Maksudnya Rasul itu tidak menggunakan fasilitas dari sedekah. Rasul enggak makan uang sedekah, kira-kira begitu. Maka Rasul itu tidak mustahik. Enggak menerima zakat, enggak menerima sedekah. Kalau orang
menyerahkan sedekah kepada Nabi, itu Nabi sifatnya untuk mengelola, bukan untuk beliau. Kalau begitu saya hadiahkan saja. Kalau kamu berkorban dengan hartamu, masa saya menerima hadiah? Saya juga harus berkorban. Sebutkan berapa harganya. Oh, itu Abu Bakar nggak mau nyebutnya. Tapi karena didesak terus, akhirnya disebutkan, lalu dibayar oleh Nabi. Nah, itu unta dibeli oleh Nabi. Sampai di Madinah beli tanah. Kenapa Rasul tidak mau terima wakaf? Ya bukan nggak mau terima wakaf, wakaf mah bagus saja. Tapi masalahnya ini yang berwakaf anak kecil. Pikirannya belum mateng. Jangan sampai nanti dia udah gede, dia nyesel. Coba dulu tuh tanah nggak diwakafkan. Sekarang semeter harganya udah berapa itu? Tanah bisa 100 juta. Tanah bisa 50 juta. Di sekitar Karet, Tanah Abang itu sudah di atas 50 juta, 100 juta, 75 juta. Di Kuningan itu bisa 100 juta. Nah itu begitu. Nabi nggak mau, dia nyesel. Orang-orang tua kita dulu mewakafkan tanah untuk masjid dan sebagainya. Nggak nyesel mereka. Yang nyesel itu anak cucunya. Yang nyesel anak cucunya. Maka diklaim lagi itu tanah yang udah diwakafkan. Saya hadir pengajian di masjid dekat rumah. Kemudian ustadz yang ceramah bercerita. Ada itu jamaah saya, kata dia, jamaah saya mimpi. Mimpi. Lalu dia nanya, apa artinya mimpi itu? Emang mimpi apa ente? Saya mimpi orang tua saya yang sudah meninggal itu mendatangi saya. Dia nggak ngomong apa-apa tuh waktu datang, cuma nggak memakai pakaian sehelai benang pun. Bapak saya datang dalam mimpi nggak berpakaian. Kira-kira maksudnya apa tuh Pak Ustadz? Ya si Ustadz kan bukan ahli tafsir mimpi, takwil mimpi, bukan. Tapi dia kira-kira aja, mungkin ada sedekahnya, ada wakafnya yang sekarang sudah tidak berfungsi. Iya Pak Ustadz, bapak saya itu mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Tanah itu saya jual karena digusur. Untuk apa? Untuk pembangunan Gandaria City. Oh, Gandaria City. Gandaria City itu kan luas kan? Se-RW ada kali itu lokasinya. Terus jadi bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau begitu harus diganti. Beli tanah di tempat lain. Kemudian bangun masjid. Oh iya deh kalau begitu. Oh. Terus dia beli tanah di Pamulang. Saya nggak tahu sebelah mana. Beli tanah di Pamulang. Dibangun masjid. Diresmikan, dipakai oleh masyarakat. Dia datang lagi mimpi. Mimpi lagi dia, datang lagi. Pak Ustadz, saya udah bangun itu masjid di Pamulang. Udah dimanfaatkan oleh masyarakat. Cuma saya mimpi lagi Pak Ustadz. Mimpi apa? Orang tua saya datang lagi. Sudah berpakaian. Cuma baru pakaian dalam. Katanya begitu. Baru pakaian dalam. Nah, kata si Ustadz, ya mungkin ada lagi tuh sedekahnya, wakafnya yang belum diganti.
Iya Pak Ustadz, di dekat masjid itu ada madrasah, sekolah. Madrasah itu sekolah. Ada sekolah Islam yang juga wakaf dari orang tua saya. Ya berarti itu harus diganti juga, namanya juga wakaf, nggak boleh dijual, harus diganti. Ya cuma buat masjid aja udah bisa-bisa ini. Bagaimana mengganti sekolah? Jadi itu contoh. Rasul tidak mau terima wakaf ini anak karena dia masih kecil, pikirannya belum matang. Akhirnya Rasul bayar biar dia bisa beli tanah di tempat lain. Lalu dibangunlah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Ini diceritakan Nabi itu gotong royong bangun masjid. Rame-rame. Semua bekerja. Termasuk Nabi. Nabi tidak hanya ngatur-ngatur, tidak hanya tunjuk-tunjuk. Nabi juga bekerja. Nabi mengangkat batu bata. Tumpukan batu bata sebelah sana. Mau dipasang di sebelah sini. Bawa, balik lagi, bawa lagi, terus begitu. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu. Cuma sahabat-sahabat yang muda-muda sudah mulai istirahat. Memang capek, udah mulai istirahat, udah duduk-duduk mereka itu. Duduk-duduk, ngobrol gitu. Sementara Nabi masih terus saja. Nabi bawa lagi, letakkan, ambil lagi, terus begitu. Sehingga sahabat muda yang duduk-duduk jadi malu. Ya Allah, kita muda-muda udah pada istirahat, Nabi yang lebih tua masih terus. Waktu itu umur Nabi 53 tahun. Kan jadi Nabi 40, jadi Rasul 40 tahun. Dakwah di Mekah 13 tahun, kan berarti 53. Menjelang 54. Nah, itu begitu. Nanti 2 tahun kemudian baru terjadi perang Badar. 2 tahun sesudah hijrah itu perang Badar. Umur Nabi berarti 55. Tentara udah pensiun, Nabi baru mulai perang. Luar biasa itu. Secara fisik ya. Tentara udah pensiun, Nabi baru mulai perang, umur 55. Terus, kalau dihitung rata-rata, saya pernah mendengar penjelasan, sampai dengan Nabi wafat, kalau dihitung rata-rata, itu perang terjadi setiap 3 bulan. Kalau dihitung rata-rata. Ya, kalau perang Badar itu di bulan Ramadan. Kalau perang Uhud itu seminggu sesudah Lebaran. Seminggu sesudah Idul Fitri. Kata orang Betawi, dodol belum habis sudah perang. Baik. Maka kerja bakti itu semua. Masyarakat kita juga begitu. Kalau bangun masjid itu pada mau kerja bakti, mau capek-capek, mau berkorban, mau bersusah payah untuk urusan membangun masjid. Tapi ngomong-ngomong, kalau untuk memakmurkan masjid pada mau nggak? Mau nggak rame-rame, bersusah payah, berkorban? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Kalau membangun masjid berapa tahun selesai? Ya, 2 tahun selesai, 3-4 tahun selesai bangun masjid. Kalau memakmurkan masjid berapa tahun? Ya sampai mati. Cuma kadang-kadang orang mau bersusah payah membangun masjid, tapi tidak mau bersusah payah memakmurkan masjid. Nah, ini soal membangun Masjid Nabawi, membangun Masjid Kuba. Lalu sesudah masjid dibangun, masjid itu harus dipelihara bangunannya. Dipelihara bangunannya. Ya dulu kan Masjid Nabawi itu lantainya lantai tanah, pasir.
Dindingnya tidak sebagus masjid-masjid kita. Pernah ada orang membuang dahak, meludah di dinding itu sampai dia kering. Apa itu? Ada reak. Kering. Nabi kemudian mengambilnya, membersihkannya, kemudian Nabi semprotkan parfum, Nabi beri parfum. Itu namanya masjid harus dibersihkan, dipelihara kebersihannya, bahkan harus wangi. Jadi masjid itu harus suci. Maka kalau ada najis, bersihkan, bukan ribut. Kan kadang-kadang ada orang ribut. Misalnya ada anak kecil datang ke masjid, ribut. Sana pulang. Kenapa Pak? Kalau dia kencing, itu kan nanti jadi najis. Ya kalau najis ya bersihkan. Kenapa jadi repot? Ini ada kejadian. Nabi lagi ceramah seperti ini di hadapan para sahabat. Lalu masuk ke dalam masjid orang yang Nabi nggak kenal. Sahabat-sahabat juga nggak kenal, berarti ini orang dari daerah lain. Lagi berkunjung. Kita sesama jamaah kita saja kadang-kadang kita nggak kenal juga. Apalagi orang lain. Nah, orang itu mendengarkan Nabi ceramah. Nggak lama kemudian dia bangun dari tempat duduknya, dia mundur sedikit, kemudian dia kencing di dalam masjid itu. Nabi terkejut ada orang kencing di dalam masjid. Cuma Nabi tidak emosional. Sahabat terkejut. Kenapa? Dia lebih dekat. Sahabat itu posisinya lebih dekat dengan orang yang kencing itu. Apalagi Umar bin Khattab. Jadi sahabat itu pada teriak. Umar bin Khattab teriakannya paling kencang. Kalau bahasa kita, berhenti, jangan kencing sini. Gitu. Kira-kira begitu kalau bahasa kita. Kata Nabi, biarkan saja. Ini kalau membaca dalil, itu jangan terlalu harfiah. Kencing di dalam masjid boleh, Nabi juga bilang biarkan saja. Gitu. Itu namanya terlalu harfiah. Kadang-kadang ada orang membaca dalil terus dipahami, memahaminya terlalu harfiah, terlalu tekstual. Kata Nabi biarkan saja. Maksudnya apa? Ya orang lagi kencing, lagi bagaimana ngeberhentiinnya? Bapak udah pengen banget kencing. Apa namanya itu? Udah kebelet. Masuk ke toilet, ke kamar mandi, baru saja melepaskan gesper misalnya, tiba-tiba anak bapak ketok-ketok, Pak, mau kencing Pak. Kira-kira bagaimana? Itu belum keluar tuh, belum kencing, apalagi yang lagi kencing. Jadi bagaimana ngeberhentiinnya? Ya sudahlah, maksud Nabi sudah terlanjur, biarkan saja. Selesai orang itu kencing, Nabi tidak marah. Nabi tanya baik-baik, kamu ini siapa, dari mana? Disebut nama kampungnya, itu kampung di pedalaman Yaman, jauh di pedalaman Yaman. Makanya pengurus masjid itu harus punya wawasan. Wawasan apa? Wawasan kewilayahan, wawasan kesukuan, wawasan kemasyarakatan. Bisa jadi kultur masyarakat sana begitu kalau kencing. Kan kita juga berubah. Dulu kita kalau kencing, buang air besar, itu di mana? Itu dulu namanya ada jamban. Ada jamban, ada kakus, di mana itu?
di belakang rumah. Rumah kita tuh punya halaman belakang, punya latar belakang. Nah, latar itu halaman. Nah, ada latar belakang, ada latar depan. Nggak tahu sekarang jadi latar belakang. Jadi latar belakangnya apa ini? Dulu latar belakang itu jamban, kakus. Jaraknya dari rumah kira-kira 10 meter, 15 meter gitu. Emang tanahnya berapa meter? Gitu. Tanahnya luas. Nah, itu dulu begitu. Karena teknologi pembangunan, nah, makanya dulu tuh kalau ada tamu, permisi Pak, mau ke belakang. Nah gitu kan, permisi mau ke belakang. Bahasanya begitu. Sekarang WC-nya ada di mana? Ini kamar, ini kamar. Di antara dua kamar ada WC, ada kamar mandi. Permisi Pak, mau ke belakang. Nah, gitu. Padahal enggak di belakang. Ini dia, sini. Bahkan ada kamar mandi, ada WC di kamar tidur. Di kamar tidur. Nah, gitu. Nah, maka Nabi paham, ngerti. Oh, iya. Ini masjid. Masjid ini tempat sholat yang harus selalu dijaga kesuciannya. Kalau kamu mau kencing, bukan di sini tempatnya. Tuh, di sana. Ngerti? Ngerti. Udah selesai. Udah ngerti, udah paham. Sahabat nggak boleh melanjutkan kemarahan. Maka yang tadi paling marah, yang suaranya paling kenceng, Umar bin Khattab dipanggil. Umar, sini. Ada apa ya Rasul? Ambil air seember. Yang paling kesel disuruh ngambil air. Umar mah taat aja kepada Nabi. Meskipun kesel dia. Taat dia mana. Diambil itu air. Ini ya Rasul ambil. Ini ya Rasul airnya. Kalau begitu sekalian kamu siram. Umar tidak membantah. Enak aja ya Rasul saya yang disuruh ngepel. Suruh aja dia. Mau dia yang kencing kok, tanggung jawab dong. Enggak begitu. Kenapa? Umar juga udah dapat pelajaran akhlak. Akhlak kepada tamu. Walau bagaimana ini orang tamu. Yang namanya tamu harus dihormati. Masa tamu disuruh ngepel? Itu, Umar bersihkan itu. Umar siram. Selesai. Jadi orang sekarang juga harus begitu, nggak usah emosional. Anak kecil belum tahu aturan, dia kencing, misalnya. Jangan marah. Nah, diajari, nak. Nah, kalau kencing di mana, nak? Di sini. Oh, bukan. Kalau kencing bukan di sini, di situ. Ayo, Bapak anterin. Nah, nih di sini nih kalau kencing. Tadi kan kamu kencing belum cebok. Bersih. Gitu. Meskipun itu anak orang, bukan anak kita. Itu namanya ramah kepada anak. Nah, yang tadi kencing dibersihkan. Nah, itu begitu. Jadi banyak cerita yang harus kita ambil hikmahnya. Satu lagi yang ingin saya ceritakan, masjid itu selanjutnya harus dimakmurkan. Nah, memakmurkan masjid itu yang paling pokok sesuai dengan fungsinya. Itu kan 3, fungsi peribadatan. Jadi kalau begitu beribadat di masjid. Fungsi pendidikan, tarbiyah, kalau begitu belajar di masjid. Fungsi sosial, kalau begitu selesaikan masalah-masalah sosial. Semua ini ada ceritanya. 3 fungsi ini ada ceritanya. Dulu ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid tidak ada yang menuntun, rajin dia ke masjid. Sholat jamaah. Lalu, meskipun rajin, dia merasa sulit. Dia merasa repot. Makanya dia menemui Nabi. Ya Rasul, saya ini buta, rumah jauh. Kalau ke masjid nggak ada yang nuntun. Tolong kepada saya diberikan rukhsah.
Apa rukhsah? Dispensasi agar saya dibolehkan sholat di rumah saja. Nabi mungkin nggak tega, ya saya berikan kamu rukhsah. Tentu dia senang, maka dia permisi. Baru jalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Lalu Nabi bertanya, hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Naam, iya. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Saya lagi cerita begini, dalam satu acara di suatu daerah, ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau begitu kalau kita nggak dengar azan, nggak apa-apa dong, kita sholat di rumah saja. Saya bilang, Pak, ini yang nanya orang buta. Abdullah bin Umi Maktum matanya buta, yang nanya orang buta. Nah kalau bapak kan nggak buta. Makanya Nabi nanya, apakah kamu mendengar azan? Itu buat orang buta. Kalau kita bisa lihat jam dan seterusnya. Nah ini. Jadi kalau begitu kaum muslimin harus mau sholat berjamaah di masjid. Pokoknya kalau kita ada di rumah, nggak ada kendala apa-apa, sholat di masjid. Kendalanya apa? Kalau nggak ke masjid, sakit, gitu. Pak, nggak ke masjid? Enggak. Emang kenapa? Saya lagi sakit. Hah? Sakit? Kelihatannya Bapak sehat-sehat aja. Gue lagi sakit hati tahu. Wah. Masa sakit hati? Sama siapa? Sama pengurus. Kadang-kadang orang nggak suka sama pengurus. Pengurus sama pengurus aja kadang-kadang konflik. Pengurus sama jamaah konflik, jamaah sama jamaah konflik. Kenapa emang? Beda pendapat. Beda pendapat. Ini pendapatnya begini, itu pendapatnya begitu. Akhirnya apa? Yang ini nggak ke masjid, yang itu nggak ke masjid. Masjid itu tempat kita bersatu. Maka cari titik-titik kesamaan. Jangan memperbesar titik perbedaan. Nah, begitu. Penekanan luar biasa untuk sholat berjamaah di masjid. Baik. Ada yang mau bertanya? Saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk masjid, bagaimana sebenarnya menjadi ketua masjid? Apakah berdasarkan pemilihan? Apakah musyawarah atau bagaimana sebenarnya? Baik. Ya. Kalau soal bagaimana memilihnya, itu tidak ada ketentuan baku. Nggak ada ketentuan baku. Itu soal teknis. Yang penting orang yang dipilih memenuhi kriteria. Kriterianya dulu kalau begitu yang harus dipahami. Kriterianya bagaimana? Satu, kepribadiannya soleh. Orang jadi pengurus masjid, itu orangnya harus soleh, orang baik. Min ahlil khair. Termasuk dia orang baik. Jangan orang belum insaf ditunjuk jadi pengurus. Justru kita tunjuk dia jadi pengurus biar supaya dia insaf Pak Ustadz. Lah kalau dia insaf, kalau enggak, premanisme dibawa ke masjid nanti. Ada nggak yang begitu Pak? Orang belum insaf jadi ketua. Nah, kalau kepribadian yang soleh sebagai pemakmur masjid, itu kan sudah disebutkan ayatnya. Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah itu beriman pada Allah dan pada hari akhir. Jadi imannya mantap. Orang kafir tidak boleh memakmurkan masjid. Wa aqamas shalah, dia mendirikan sholat. Masa orang nggak sholat jadi pengurus masjid? Padahal masjid itu tempatnya sholat.
Dalam konteks pengurus masjid, sholatnya berjamaah di masjid. Jangan jadi pengurus, sholatnya di rumah. Jadi imam, sholatnya di rumah. Dia sholat di masjid kalau gilirannya jadi imam. Dia sholat di masjid kalau gilirannya azan, jadi muazin. Wah, nggak bisa begitu. Jadi imam, nggak jadi imam, sholat di masjid. Kan imam ada 3, imam ada 5. Oh. Kalau giliran dia jadi imam hari Senin, dia sholat di masjid hari Senin gitu. Hari Selasa sholat di rumah dia, nggak boleh begitu. Dan kecuali kalau dia imamnya jauh. Kalau imam Masjid Istiqlal rumahnya di mana ya? Gitu. Ya nggak apa-apa, itu malah lain soal. Tentu imam Masjid Istiqlal, kalau dia lagi tidak di Istiqlal, dia sholat di masjid dekat rumahnya. Wa ataz zakah, dia tunaikan zakat, mau berkorban dengan harta. Mau berkorban dengan harta. Jangan malah dia nilep duit masjid. Ada nggak pengurus yang nilep duit masjid? Ada. 2 hari yang lalu ada orang nelpon. Pak Ustadz, kami ini lagi ada rapat untuk memilih pengurus masjid yang baru. Cuma pengurus yang mau diganti, ini ternyata ada masalah keuangan. 45 juta ditilep. Bagaimana ini pertanggungjawabannya? Ya, saya bilang dia harus bertanggung jawab. Tetap dia harus ganti itu uang. Sekarang kepengurusan masjid jangan kosong. Lanjutkan pemilihan pengurus. Gitu. Jadi kriterianya. Lalu dimusyawarahkan. Kalau sudah ada kriteria pokok, ada kriteria teknis. Kriteria teknis itu misalnya dia berdomisili di sini. Itu pernah ada apartemen itu ada masjidnya, lalu mau milih pengurus. Dia nanya sama saya, Pak Ustadz, ini yang harus kita pilih siapa? Kalau dalam kaitan dengan apartemen. Ya orang yang tinggal di apartemen ini, saya bilang. Yang tinggal di apartemen ini. Masalahnya yang di apartemen ini ada orang milik sendiri, dia tinggal di sini. Ada juga orang yang ngontrak. Orang ngontrak. Setahun ngontrak bisa pindah. Kalau dia nggak mampu lagi. Ya kalau begitu dia berdomisili tetap di sini. Jangan yang ngontrak. Kalau anggota pengurus bolehlah yang ngontrak. Tapi kalau dia jadi ketua jangan. Baru dipilih 2 tahun kemudian kontrakannya habis, pindah. Baik. Jadi dimusyawarahkan teknis pemilihannya. Rasulullah juga dulu tidak menunjuk siapa-siapa untuk menjadi pemimpin. Sahabat musyawarah, terpilihlah Abu Bakar. Abu Bakar nggak menentukan siapa-siapa, dimusyawarahkan lagi, terpilihlah Umar dan seterusnya. Baik, ada lagi? Ya. Ustaz mau nanya, tadi disampaikan kalau membangun masjid itu bisa, tapi memakmurkannya cukup sulit. Nah, menyikapi hal ini dengan kondisi sekarang, banyak masjid yang mohon itu tutup atau ditutup karena kondisi yang saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tambahan fenomena adanya azan saja. Baru azan tadi komplain. Ada apa? Azan. Azan? Nah, azan itu komplain kan. Oh. Kita seperti itu. Bagaimana kita memakmurkan sementara masjidnya ditutup dan bahkan azan pun juga dikomplain. Ya. Terima kasih. Baik. Kalau
masjid ditutup karena pandemi misalnya, ya jangan. Masjid itu tetap terbuka, urusan pandemi ada standarnya, ada protokolnya yang bisa dijalani. Maka masjid itu harus dimakmurkan, minimal oleh pengurusnya, minimal. Ada pengurus masjid mengeluh, Pak Ustadz, di sini kalau ngumpulin orang mau bikin pengajian susah Pak Ustadz. Makanya Ustadz ini datang dari jauh ceramah, orangnya segini nih dikit, gitu. Pak, pengurusnya masjid itu ada berapa orang? Ya kalau tercantum sih ada 30 orang. Ya kalau 30 orang itu datang, masa pengajian nggak jalan 30 orang? 30 orang pengurus ini punya istri nggak Pak? Punya. Ajak istrinya, jadi berapa? Jadi 60. Yang punya 2, ajak dua-duanya, jadi berapa? Oh. Begitu. Jadi minimal pengurusnya. Pengurusnya kalau sudah mau memakmurkan masjid, masa iya nanti jamaahnya enggak mau. Dalam konteks sholat berjamaah, harus ada imamnya, harus ada makmumnya. Makin banyak makmum lebih bagus, Allah lebih cinta. Kalau azan dilarang, dikomplain, ya apa alasannya? Nggak usah diperdulikan, lo lanjut aja. Kalau dia komplain, jawab, jelaskan. Kalau nggak boleh, apa alasan dia? Kalau nggak mau bising, bikin rumah kedap suara. Gitu kan? Kalau mau tinggal bersama-sama, ayo. Nikmati kebersamaan. Azan nggak boleh, ondel-ondel lewat nggak dikomplain. Ondel-ondel berisik nggak? Bukan hanya nggak dikomplain, dikasih duit malah. Orang ngamen dikasih duit. Gitu. Jadi rileks saja, nggak usah dibawa tegang. Justru itu menjadi pembuka untuk dialog. Mari Pak, duduk. Emang kenapa Bapak nggak membolehkan azan pakai speaker? Mobil lewat aja ada knalpotnya berisik, motor gitu. Kalau nggak mau bising, lebih baik di portal semua ini jalan. Nggak boleh orang punya mobil berisik. Gitu. Jadi rileks. Kalau ada masalah, itu rileks menghadapinya. Nah, kalau di satu masjid, di satu kampung, tidak ada orang sholat jamaah, minimal 3 orang, wah itu orang sekampung udah dikuasai sama syaitan. Begitu dalam satu hadis disebutkan. Berarti dikuasai syaitan orang. Memang kita masih pandemi, tapi ada standar yang kita jalani. Jangan terlalu berlebihan. Jangan abai, tapi juga jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Yang ini yang saya mau tanyakan Ustaz. Dari pengurus itu yang lebih besar cobaannya untuk mengurus masjid itu, yaitu untuk menjadikan masjid itu sebagai pemersatu umat antar perbedaan di dalam masing-masing jamaah juga mempunyai keyakinan mazhab sendiri-sendiri. Dan kemudian masjid itu kan harus punya ikon tertentu di dalam ajaran sholat. Masjid itu mau memakai bersama sholat. Dan jamaahnya itu kan berbeda-beda mazhab. Nah, dalam hal ini kan sering terjadi perdebatan atau mungkin ada jamaah ini sholatnya mazhab Syafi'i dan
Kemudian yang persiapan tadi yang mau sholat sih, kan banyak saat yang bentuk visual seperti itu. Untuk kiat-kiat sebagai pengurus masjid dalam menyikapi perbedaan ini, apa yang kita harus lakukan dalam perbedaan ini? Iya. Ya, perlu diingatkan, apa mau agama Islam itu nanti seperti Kristen, menjadi Protestan, menjadi Katolik, mau begitu? Bahkan bukan sekedar sekte, tapi jadi agama baru. Protestan dengan Katolik itu kan dua agama yang sama tapi beda. Hindu, Buddha, apa bedanya? Belum lagi dengan sekte-sekte lain, kalau dalam agama Kristen itu beda-beda lagi. Nah, Islam itu tidak begitu. Orang yang punya mazhab juga nggak begitu. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu guru sama murid. Yang mereka juga saling menghormati, mereka juga nggak ada masalah. Bahwa perbedaan itu memang harus dihormati. Nanti dalam prakteknya kita menyesuaikan saja. Kalau saya, misalnya kalau sholat subuh tidak kunut, lalu ada masjid yang imamnya kalau subuh kunut, ya saya mau tetap sholat subuh di masjid itu. Gitu. Imamnya kunut, saya tidak kunut, nggak apa-apa. Imamnya kunut, saya tidak kunut, nggak apa-apa. Asal jangan saya sujud duluan. Imam belum sujud, saya sujud duluan. Kenapa? Wah, saya mah nggak kunut. Yang nggak usah begitu-gitu amat. Itu malah salah. Kenapa? Mendahului imam. Begitu. Tapi kalau orang dangkal, pengetahuannya dangkal, ilmunya dangkal, nggak ngerti ada perbedaan dalam pemahaman, itu nanti dia merasa benar sendiri. Kalau benar jangan sendiri, sama-sama. Maka perlu ada ustadz yang bisa menjembatani perbedaan itu. Tapi kalau orang memang udah nggak mau saja, ya itu urusan dia sudah, secara pribadi. Sebagai pengurus, kita punya tanggung jawab untuk menyatukan. Maka ada komunikasi yang sifatnya personal. Komunikasi personal. Semua pihak mau bersatu di masjid. Belajar sama-sama, sholat jamaah sama-sama, berkontribusi sama-sama. Tapi kalau maunya pakai cara sendiri-sendiri, gaya sendiri-sendiri, ya nanti itu melemahkan kita juga. Baik, saya kira begitu. Cukup. Ya. Ini ada pertanyaan dari Zoom dari kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, jika tadi ditanyakan terkait dan bagaimana dari video syiar dakwah terkait ceramah masjid antara memakai speaker atau memakai speaker dalam dan sedikit luar. Oh ya. Baik. Speaker luar itu cukup untuk azan, iqomat. Itu speaker luar. Kalau sholat pakai speaker itu untuk dalam. Ceramah pakai speaker itu untuk suara dalam.
Kalau speakernya keluar, orang jadi males datang ke masjid. Wah, enakan dengerin ceramah dari rumah ya. Jelas lagi terdengarnya, jelas terdengar duduk di teras. Enakan di rumah, ada kopi, ada pisang goreng, nggak ada kotak jalan lagi kan. Enakan di rumah. Akhirnya apa? Orang tidak mau ke masjid. Maka sekarang ini kita pakai online, sehingga ada yang mengikuti di rumah. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ke masjid, itu jauh lebih baik. Tetap datang hadir langsung itu tidak tergantikan kenikmatannya. Online bisa dimanfaatkan untuk yang tidak memungkinkan datang ke masjid. Maka selama kita masih mungkin datang ke masjid, datanglah. Yang jauh-jauh difasilitasi dengan online. Jadi speakernya cukup speaker untuk azan dan iqomat. Nah, apalagi pada pemukiman yang padat. Di sana sholat, suaranya saling bersahutan. Bahkan ada masjid yang speakernya melewati masjid itu. Ini masjid, situ masjid, sana penduduk. Jadi suara speaker dari sini itu melewati masjid situ. Saya pernah ada orang cerita, kita kadang-kadang terganggu Pak Ustadz dengan masjid situ. Kenapa? Speakernya keras dia. Speakernya keras. Kita di sini speakernya biasa aja. Orang sholat itu kan tidak selalu bareng. Kita di sini baru ihdinas siratal mustaqim. Imam di sono waladhdallin. Anak-anak di sini amin, katanya begitu. Kenapa? Imam dari sana, suaranya kemari. Bahkan ada juga yang salah dengar. Di sini lagi sujud, di sana Allahu Akbar. Dia bangun jamaah di sini, salah dengar dia. Jadi speaker yang penting di dalam bagus, di luar untuk azan dan iqomat saja cukup. Saya kira begitu Pak. Udah? Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Yang masih mau bertanya nanti bisa lewat handphone saya boleh. 0812 90 21 953. Ya, oh ada lagi, satu lagi. Ini dari dari Jakarta. Ustaz mau nanya, apakah waktu tahajud ada doa-doa khusus yang kita baca, apa itu doa-doa dan ayat-ayat yang bisa kita baca sholat di bawah? Ya, doa apa saja bisa kita baca sesuai dengan yang kita inginkan. Bacaan khususnya ada, bisa dilihat di buku-buku doa. Nah, kalau habis sholat 5 waktu misalnya ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku, tolong aku agar berzikir kepadamu, bersyukur padamu, ibadah dengan baik padamu. Itu diantaranya. Nah, maka yang lain-lain silakan. Pakai bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Jawa silakan, bahasa Sunda nggak masalah, bahasa Cina silahkan, dan seterusnya. Baik, mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.